Selamat pagi semuanya, masih di materi tune up. Bukan tune up ya, overhaul engine ya. Nah, sistem kita sudah bahas sistem pelumas, pembongkaran pemeriksaan piston, crank, cam dan lain sebagainya. Di pertemuan materi berikut ini kita akan bahas sistem pendingin. Sistem pendingin ada siklus alami dan siklus pompa paksaan. Nah, yang alami ini yang mungkin sekarang sudah jarang terlihat karena penggunaan sudah sangat minim. Tapi kita akan bahas mengenai sirkulasi ini ya, antara sistem alami sama pompa. Nah, untuk yang alami ini jelas sifat dasarnya kita gunakan, tetap kita jaga di sistem pompa atau paksaan. Nah, intinya untuk sistem pendingin alami itu ketika fluida cairan pendingin itu dipanaskan atau panas suhunya meningkat, maka massa jenisnya akan menurun. Otomatis air akan bergerak ke atas. Yang berat akan turun ke bawah. Atau yang dingin akan posisinya selalu di bawah, yang panas akan selalu di atas. Nah, untuk yang alami ini, engine itu posisinya selalu di bawah, radiator selalu di atas. Karena untuk menunjang proses alami perubahan massa jenis pada cairan atau fluida ketika suhunya berubah. Jadi cara kerjanya, ketika mesin panas, cairan di sini menjadi suhunya meningkat, volumenya menjadi tambah besar, massanya tetap, otomatis massa jenis airnya atau fluida cairannya menjadi makin kecil dan bergerak ke atas. Semakin panas, semakin cepat bergerak ke atas. Ketika di radiator dia akan didinginkan, suhunya turun, otomatis dia akan turun juga karena massa jenisnya menjadi berat. Ketika sudah turun, dia masuk lagi ke mesin. Terusnya mesin panas, naik, masuk radiator, dinginkan, turun, radiator masuk lagi ke mesin. Seterusnya, ketika ini masih ada perbedaan suhu antara mesin dengan radiator, maka cairan ini akan terus bersiklus, terus muter. Sampai akhirnya ketika radiator dan mesin itu panasnya sama, air ini berhenti bersirkulasi karena suhu dan massa jenis air itu sama. Massa jenis, volume, tekanan itu masih kita gunakan di sistem pendingin yang dipaksakan atau menggunakan tambahan komponen. Ini yang digunakan di saat ini. Ada pompa air atau water pump, ada termostat, radiator, tutup radiator, kepala silinder, blok silinder. Kerugiannya jelas konstruksinya kita lihat ada tambahan pompa, ada termostat, cuman untuk radiator bisa lebih kecil dibandingkan yang alami tadi harus menggunakan radiator besar. Dengan penambahan komponen jelas harganya jadi lebih mahal, lebih ribet, dan yang terakhir ini siklusnya tertutup. Ada tekanan yang dijaga. Nah, karena ada tekanan yang dijaga, otomatis harus dalam kondisi rapat, semua tidak boleh ada kebocoran sama sekali. Tipe ini digunakan di segala jenis mobil, motor, truk, dan lain sebagainya, mesin diesel, engine, bensin juga semua menggunakan sistem ini. Nah, oke, kita hubungkan antara sistem pendingin paksa ini dengan overhaul. Apa sih yang perlu diperhatikan ketika pembongkaran? Yang jelas pertama kalian harus tahu komponen-komponennya, karena ketika pelepasan engine itu sistem pendingin ini harus juga dilepas, harus juga melakukan pemeriksaan. Yang pertama, selang-selang radiator ini wajib diperiksa. Sealer yang digunakan tidak boleh berlebih, karena ketika berlebih dan masuk ke saluran pendingin maka akan menyumbat pada radiator. Sealernya harus secukupnya saja. Yang kedua, pompa water pump itu dipastikan tidak ada keropos, tidak ada kerak, dalam kondisi baik atau sehat. Ini kotor ya diresiki, kalau ada keraknya dibersihkan, kalau sudah tidak maksimal atau sil-silnya udah mulai bocor langsung diganti. Terus ketika pada engine, air radiator mengisi water jacket naik ke head. Nah, water jacket itu kan di blok mesin,
head itu di atas, ada gap, ada pertemuan dua blok antara blok silinder dengan blok mesin head. Nah, ini harus dijaga, harus benar-benar rapat dan sesuai lubangnya. Ketika ada kropos, Mas, karena penggunaannya itu tidak menggunakan air radiator, mungkin menggunakan air aqua, mineral, pakai air hujan, air sumur, ini akan terjadi pengkeroposan pada saluran pendingin pada blok dan head. Alangkah baiknya dilakukan treatment dulu. Mungkin bisa diperbaiki dulu lubang-lubangnya, kropos-kroposnya dihilangkan, pakai gasket yang baru, kasih sealer secukupnya, dan dipastikan ini tidak terjadi kebocoran. Nah, buruknya kalau terjadi kebocoran, ini akan air radiator masuk ke oli, ke engine, fatal. Yang berikutnya adalah termostat. Kalian harus pastikan ketika melakukan pembongkaran overhaul, termostat ini masih dalam kondisi baik, bisa membuka dan menutup pada suhu kerja yang seharusnya. Nah, kejadiannya mungkin sering air radiator setelah pembongkaran ternyata kok malah overheat. Ini kenapa mesin baru turun kok malah overheat, mesin baru turun dinyalakan malah sering panas. Nah, ternyata kejadiannya sering tidak dilakukan pemeriksaan sistem pendingin. Ketika pembongkaran mesin hanya penggantian piston, ring, terus core clap, seal clap, nah langsung pasang lagi, tidak tahu kalau sistem ini tidak diperiksa, dilupakan tok, ora sistem pendingin nggak ada masalah, nggak ada kendala, pasang grek, setelah dipasang ternyata masih ada sering terjadi panas. Nah, mungkin water pumpnya bumpet, mungkin termostatnya bumpet, mungkin di sini ternyata terjadi kebocoran dari kompresi masuk ke radiator, kompresi masuk ke water jacket atau ke saluran pendingin, masuk ke radiator, jelas terjadi overheating. Nah, ini harus benar-benar dipastikan head rata, blok rata, lubang water jacket masuk ke kepala silinder harus rata. Sekian dulu untuk pembahasan pendingin. Untuk lebih lanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.